dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani adalah salah satu dinasti Islam terbesar dan paling lama berkuasa dalam sejarah Islam. Kekuasaan dinasti ini tuh berlangsung lebih dari 6 abad. Dinasti Utsmani juga dikenal sebagai salah satu kekuasaan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan menjadi peristiwa penting karena Konstantinopel itu sebelumnya merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Nah, awal berdirinya dinasti ini berasal dari bangsa Turki suku Oghuz. Mereka itu masuk Islam sekitar abad ke-9 dan ke-10. Ketika serangan Mongol itu semakin meluas, sebagian dari mereka itu berpindah ke wilayah Anatolia. Nah, di bawah pemimpin Ertugrul, mereka membantu dinasti Saljuk melawan Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Nah, ketika dinasti Saljuk itu runtuh, Utsman itu menyatakan wilayahnya merdeka dan inilah awal berdirinya dinasti Utsmani. Nah, pada masa pertumbuhan awal, dinasti Utsmani itu berkembang dengan cepat. Wilayah kekuasaannya meluas dari Anatolia hingga menyeberang ke daratan Eropa. Setelah Sultan Utsman, kekuasaannya itu dilanjut oleh Orkan dan Murad I. Pada masa ini, wilayah Balkan mulai ditaklukkan dan kekuatan militer Utsmani semakin kuat dan terorganisir. Namun, dinasti Utsmani itu sempat mengalami kemunduran sementara ketika Sultan Bayezid kalah dari Timur Leng pada tahun 1402 Masehi. Kekalahan ini menyebabkan wilayah Utsmani terpecah dan menjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Bayezid. Setelah kondisi Mongol itu melemah, dinasti Utsmani kembali bangkit dan memperkuat kekuasaannya. Masa kejayaan dinasti Utsmani mencapai puncak pada saat masa Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salim I, dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sultan Salim I memperluas wilayah ke arah timur dan menaklukkan Mesir, sekaligus menjadikan Utsmani sebagai kekhalifahan Islam. Sementara itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa dinasti Utsmani ke puncak kejayaan dengan wilayah yang sangat luas dan sistem hukum yang tertata rapi. Kekuasaan utama dinasti Utsmani terletak pada bidang militer. Tentara Utsmani dibentuk secara profesional termasuk pasukan Janissary yang terkenal disiplin dan kuat. Kekuatan militer inilah yang membuat Utsmani menjadi kekuatan besar yang ditakuti di Eropa dan Asia. Namun luasnya wilayah kekuasaan itu justru menjadi tantangan tersendiri. Administrasi negara menjadi sulit diatur, penduduknya yang dikuasai sangat beragam, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Nah, ketika sistem pemerintahan tidak mampu mengelola kondisi tersebut dengan baik, masalah mulai muncul. Kemunduran dinasti Utsmani semakin terasa ketika para penguasa hidup dalam kemewahan dan Kemunduran dinasti Utsmani semakin terasa ketika para penguasa itu mulai hidup dengan kemewahan dan mulai meninggalkan nilai-nilai Islam. Kekuasaan negara itu melemah akibat perang yang terus-menerus dan gaya hidup istana yang boros. Disinilah bangsa-bangsa Eropa mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan persenjataan, sementara Utsmani mengalami stagnasi ilmu pengetahuan. Setelah itu muncul gerakan nasionalisme dari wilayah-wilayah yang dikuasai Utsmani. Bangsa-bangsa tersebut ingin memerdekakan diri ketika melihat kekuasaan Utsmani semakin melemah. Akhirnya dinasti Utsman itu runtuh pada tahun 1924 dan digantikan oleh Republik Turki. Nah, meskipun runtuh, dinasti Utsman ini itu meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang pemerintahan, militer, dan penyebaran Islam di 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan juga di Eropa.
Lanjut ke materi berikutnya, yaitu peradaban Islam di dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti Islam besar yang pernah berkuasa di wilayah Persia atau Iran. Berbeda dengan dinasti lain, dinasti Safawiyah awalnya bukan berasal dari kerajaan, melainkan dari sebuah gerakan tarekat. Tarekat ini berdiri di Ardabil dan dipimpin oleh Safi al-Din. Pada awalnya, gerakan ini bersifat keagamaan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kekuatan politik dan militer. Nah, para pengikut tarekat Safawiyah semakin kuat dan fanatik terhadap paham Syiah. Mereka membentuk pasukan yang terorganisir dan siap berperang. Puncaknya itu terjadi ketika Ismail, pemimpin muda Safawiyah, berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan pada tahun 1501 Masehi memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah. Ismail kemudian menjadi raja pertama dan menjadikan Tabriz sebagai ibu kota. Pada masa Sultan Ismail, dinasti Safawiyah berkembang dengan cepat dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Persia. Namun, ketika mencoba memperluas kekuasaan wilayah Turki Utsmani, Safawiyah mengalami kekalahan. Kekalahan ini yang berdampak besar pada kondisi Sultan Ismail dan menyebabkan munculnya persaingan kekuasaan di dalam kerajaan. Setelah Sultan Ismail wafat, dinasti Safawiyah dipimpin oleh beberapa sultan yang lemah. Akhirnya menyebabkan banyak konflik internal terjadi, ditambah peperangan yang terus-menerus dengan Turki Utsmani. Kondisi ini membuat kekuatan Safawiyah semakin menurun dan tidak stabil. Keadaan berubah ketika Syah Abbas I naik tahta. Nah, di bawah kepemimpinan Syah Abbas I, dinasti Safawiyah menjadi puncak kejayaan. Syah Abbas I mampu menertibkan pemerintahan, mengurangi konflik internal, dan memperkuat kekuatan militer. Selain itu, ia juga memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikan kota yang indah dan maju. Syah Abbas I juga berhasil memajukan ekonomi dan perdagangan. Jalur perdagangan antara timur dan barat dikuasai, pertanian dan industri tekstil berkembang, serta hubungan dagang dengan negara-negara Eropa terjalin dengan baik. Selain itu, pembangunan kota, masjid, sekolah, dan fasilitas umum dilakukan secara besar-besaran. Di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dinasti Safawiyah mengalami perkembangan pesat, banyak pusat pendidikan dan kajian keilmuan itu dibangun. Khususnya yang berkaitan dengan ajaran Syiah, filsafat, seni lukis, arsitektur, dan kerajinan juga berkembang dengan sangat baik pada masa ini. Namun, setelah wafatnya Syah Abbas I, dinasti Safawiyah kembali melemah. Para penerusnya tidak mampu mempertahankan kejayaan. Terjadi kemerosotan moral pada para pemimpin, konflik internal keluarga kerajaan, serta perlawanan dari kelompok yang tidak sepaham. Wilayah kekuasaan Safawiyah pun mulai lepas satu persatu. Akhirnya, dinasti Safawiyah runtuh pada tahun 1736 Masehi. Setelah kekuasaannya diambil alih oleh Nadir Khan, meskipun runtuh, dinasti Safawiyah meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang budaya, seni, pemerintahan, dan penyebaran paham Syiah di Persia. Materi berikutnya yaitu peradaban Islam di dinasti Mughal. Dinasti Mughal itu adalah salah satu dinasti Islam besar yang pernah berkuasa di India. Dinasti ini memiliki peran penting dalam membentuk peradaban Islam di India, terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sebelum Islam berkembang pesat di India, wilayah ini sudah lebih dulu didatangi oleh para pedagang Arab dan India. Kontak dagang ini menjadi jalan awal masuknya Islam secara damai ke India. Ekspansi Islam ke India itu mulai semakin kuat pada masa dinasti Umayyah melalui tokoh Muhammad bin Qasim. Wilayah barat India yang sekarang dikenal sebagai Pakistan berhasil dikuasai. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Mahmud al-Ghaznawi. Setelah itu berdirilah Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh beberapa dinasti Islam sebelum akhirnya runtuh.
Dinasti Mughal sendiri berdiri pada tahun 1526 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Zahiruddin Babur, seorang keturunan Timur Leng. Babur adalah sosok pemimpin yang ambisius dan memiliki kemampuan militer yang kuat. Ia berhasil menaklukkan Delhi setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam Perang Panipat. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kesultanan Delhi dan dimulai kekuasaan dinasti Mughal di India. Setelah Babur wafat, kekuasaannya dilanjut oleh putranya yaitu Sultan Humayun. Namun, masa pemerintahan Humayun tidak berjalan dengan baik karena banyak menghadapi konflik dan juga peperangan. Nah, negara ini menjadi tidak stabil dan Humayun tidak sempat membangun pemerintahan secara maksimal. Masa kejayaan dinasti Mughal terjadi pada masa 4 sultan besar, yaitu Sultan Akbar, Sultan Jahangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Di antara mereka, Sultan Akbar dikenal sebagai pemimpin yang paling berpengaruh. Ia menerapkan kebijakan toleransi beragama yang membuat seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, diperlakukan sama. Nah, kebijakan ini membuat sosial kondisi dan juga politik India itu menjadi stabil. Pada masa dinasti Mughal, India itu berkembang pesat, menjadi salah satu negara adikuasa di dunia. Perekonomian sangat kuat, hasil pertanian melimpah, dan perdagangan internasional berkembang pesat. India Mughal menjalin hubungan dagang dengan Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, kekuasaan militernya juga sangat disegani. Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat India, terutama dalam penghapusan sistem kasta. Nah, Islam mengajarkan persamaan derajat manusia sehingga banyak masyarakat kasta rendah menerima Islam dengan terbuka. Hal ini mendorong perubahan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih adil dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Pada masa Sultan Aurangzeb, kebijakan pemerintahan lebih menekankan pada penerapan hukum Islam. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti perjudian, minuman keras, dan tradisi sati dihapuskan. Kebijakan ini secara tidak langsung meningkatkan martabat perempuan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi. Di bidang ekonomi, dinasti Mughal maju pesat melalui pertanian, pertambangan, perdagangan. Nah, hasil pertanian ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai wilayah dunia. Kemudian, kemajuan ekonomi ini turut mendorong perkembangan seni dan budaya seperti sastra, arsitektur, dan juga sejarah. Namun, setelah wafatnya Sultan Aurangzeb, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Para sultan penerusnya lemah dan tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Pada saat yang sama, Inggris mulai memperluas kekuasaannya di India. Sedikit demi sedikit, wilayah Mughal dikuasai oleh Inggris. Puncak kehancuran dinasti Mughal terjadi pada tahun 1858 Masehi setelah pemberontakan rakyat India gagal. Sultan terakhir yaitu Bahadur Shah II diasingkan oleh Inggris dan kekuasaan dinasti Mughal resmi berakhir. Meskipun runtuh, dinasti Mughal meninggalkan warisan besar dalam sejarah India, terutama dalam bidang budaya, arsitektur, pemerintahan, dan perkembangan Islam. Materi yang terakhir yaitu peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia berkembang melalui proses yang panjang dan juga damai. Islam tidak masuk lewat peperangan, tetapi lewat interaksi sehari-hari masyarakat Nusantara dengan pendatang dari luar. Para pedagang, ulama, dan juga musafir Muslim datang ke Indonesia dan memperkenalkan Islam secara perlahan, sehingga ajaran Islam itu mudah diterima oleh masyarakat setempat. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yaitu yang menyatakan bahwa Islam datang dari India melalui para pedagang Muslim. Bukti yang sering disebut dengan bentuk batu nisan raja-raja Islam awal di Indonesia yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Teori kedua adalah teori Arab, yang menyebutkan bahwa Islam masuk langsung dari Mekah sejak abad ke-7. Hal ini didukung oleh catatan perjalanan dan keberadaan komunitas Arab Muslim di pesisir Sumatera. Teori yang ketiga adalah teori Persia, yaitu yang terlihat dari kesamaan budaya seperti peringatan 10 Muharram dan ajaran tasawuf. Selain itu, ada juga teori Cina,
yaitu menyebutkan bahwa Islam masuk melalui perantauan Muslim dari Cina, terutama ke wilayah Jawa. Dalam penyebarannya, Islam menggunakan berbagai strategi dakwah. Jalur perdagangan menjadi cara paling efektif. Para pedagang Muslim dikenal jujur dan beretika baik, sehingga menarik simpati masyarakat. Selain itu, Islam juga menyebar melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Dari pernikahan ini, Islam masuk ke dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Pendidikan juga berperan besar dalam penyebaran Islam. Para ulama mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren, dayah di Aceh, dan surau di Minangkabau. Melalui lembaga ini, ajaran Islam diajarkan secara mendalam dan melahirkan banyak tokoh agama. Selain itu, Islam juga disebarkan lewat kesenian dan juga budaya. Para wali dan ulama menggunakan media seperti wayang, sastra, dan tradisi lokal agar Islam mudah dipahami tanpa menghilangkan budaya masyarakat. Perkembangan Islam di Indonesia dimulai dari Sumatera. Wilayah ini berdiri kerajaan Islam pertama seperti Perlak dan Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Aceh kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam yang besar dan mendapatkan julukan Serambi Mekah karena hubungannya yang erat dengan Timur Tengah. Kalau di Jawa, lanjut ke daerah Jawa. Di Jawa, Islam berkembang pesat ketika kerajaan Majapahit mulai melemah, berdiri kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, dari Demak, Islam menyebar ke berbagai daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Peran Wali Songo itu sangat besar dalam proses ini karena mereka berdakwah dengan pendekatan budaya. Lanjut ke daerah Sulawesi. Di Sulawesi, Islam berkembang melalui kerajaan Gowatalo, dan Gowatalo menjadi raja pertama yang memeluk Islam dan kemudian menyebarkan ke kerajaan seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Di Kalimantan, Islam masuk melalui jalur perdagangan, dakwah dari Jawa, dan peran ulama dari Sulawesi. Sementara itu, di Maluku, Islam berkembang di kerajaan-kerajaan seperti di Ternate, Tidore, dan Bacan, yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kemudian, Islam juga masuk ke Papua melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Beberapa kepala suku di wilayah pesisir mulai memeluk Islam karena hubungan politik dan perdagangan kerajaan-kerajaan tersebut. Secara keseluruhan, peradaban Islam di Indonesia berkembang pesat. Di Indonesia berkembang secara damai dan menyatu dengan budaya lokal. Islam tidak menghapus tradisi tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Inilah yang membuat Islam bisa diterima luas dan berkembang hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia sampai sekarang.